Pernah nggak sih Anda ngerencanain sesuatu, apa aja deh, pelajaran, proyek, atau bahkan liburan, pas dijalanin kok hasilnya nggak sesuai harapan ya? Nah, bisa jadi masalahnya bukan di usahanya, tapi di cara kita memulainya. Pasti banyak dari kita yang pernah ngalamin ini kan, ikut kelas atau mungkin rapat yang kayaknya seru banget, banyak aktivitasnya, tapi begitu selesai kita malah bengong sendiri. Solusinya ternyata ada di sebuah kerangka kerja yang super elegan, Understanding by Design, atau biasa disingkat UBD. Oke, bagian pertama, merencanakan secara mundur. Emang artinya apa sih? Gampangnya gini, kita putar balik total cara berpikir konvensional. Dan pendekatan ini bukan asal-asalan loh, dia itu kokoh banget karena berdiri di atas 4 pilar utama. Sekarang kita masuk ke tahap pertama dan tolong perhatikan baik-baik karena ini fondasinya. Biar nggak ngawang-ngawang, kita pakai contoh yang konkret aja ya. Ini dari sumber rujukan kita. Sebuah pelajaran olahraga bola voli buat anak SMP. Nah ini dia tujuan akhirnya yang udah dirancang dengan baik. Tujuannya tuh bukan cuma sekedar siswa bisa mukul bola, bukan. Tapi lebih dalam dari itu. Mereka harus paham aturan mainnya, harus menguasai teknik dasarnya, dan ini yang penting, harus bisa menunjukkan kerjasama dan sportivitas. Kelihatan kan bedanya? Tujuannya jadi jauh lebih bermakna. Dan disinilah letak kejeniusan dari kerangka UBD ini. Kita jadi diajak mikir lebih luas, nggak cuma soal mata pelajarannya aja. Pelajaran bola voli ini tiba-tiba bukan lagi soal voli. Ini jadi semacam laboratorium kecil buat membangun keterampilan hidup yang krusial, yang bakal mereka bawa sampai kapanpun. Sebuah pelajaran voli yang kelihatannya simpel kalau dirancang dengan benar, ternyata bisa jadi ajang latihan buat keterampilan abad ke-21. Di lapangan, mereka harus berkomunikasi sama temennya, harus berkolaborasi sebagai satu tim, dan harus berpikir kritis buat cari cara menang. Oke, tujuannya udah jelas, keren banget. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana kita tahu kalau siswa beneran udah nyampe ke tujuan itu? Nah, disinilah kita masuk ke tahap 2. Di tahap ini, kita bakal jadi detektif dan mencari bukti penilaian. Jadi, gimana caranya kita bisa yakin 100% kalau mereka beneran paham aturannya, beneran bisa melakukan passing, dan beneran sportif? Kita nggak bisa cuma main tebak-tebakan atau pakai perasaan aja kan? Kita butuh bukti. Bukti yang nyata dan bisa diukur. Jawabannya jelas, bukan dengan ngasih mereka ujian pilihan ganda tentang sejarah bola voli, bukan itu. Jawabannya adalah assessment otentik. Apa itu? Artinya, kita menilai mereka pas lagi melakukan hal yang sebenarnya. Jadi bukan ngerjain soal di kertas, tapi kita amati langsung gimana cara mereka main, gimana mereka kerja sama di lapangan. Itu bukti yang sesungguhnya. Dan coba lihat deh, betapa rapi dan logisnya kalau ini kita petakan. Setiap tujuan yang kita tentukan di tahap 1, sekarang punya pasangan buktinya yang jelas. Mau nilai teknik, ya lihat dari praktiknya. Mau nilai kemampuan main, ya lihat dari performa di game. Sportivitas, langsung observasi sikap mereka. Jadi nggak ada lagi tuh penilaian yang kayaknya si A udah bisa deh. Nggak ada. Semuanya jadi jelas dan terukur. Dan ini dia hasilnya. Sebuah rencana pelajaran yang alurnya enak banget. Dimulai dengan pemanasan sambil dijelasin tujuannya apa. Terus, guru ngasih contoh teknik yang benar. Habis itu, siswa langsung praktek. Latihan passing berpasangan, lanjut latihan kelompok yang seru. Dan ini dia poin kuncinya. Nggak ada satupun dari aktivitas tadi yang sia-sia, yang cuma buat ngabisin waktu. Setiap pemanasan, setiap latihan, bahkan setiap teriakan semangat di lapangan, semuanya itu adalah anak tangga yang kita bangun dengan sengaja, biar siswa bisa sampai ke puncak, ke tujuan akhir tadi. Belajar jadi punya tujuan yang jelas banget. Oke, kita sudah lihat 3 tahapannya. Sekarang mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus seribet ini? Kenapa merencanakan secara mundur ini disebut cara yang lebih cerdas? Jawabannya simpel, karena kekuatannya ada pada tujuan. Coba kita bandingkan langsung ya, biar kelihatan jelas bedanya. Perencanaan tradisional itu obsesinya sama aktivitas dan ngejar materi. Pokoknya bab ini harus selesai, titik. Sebaliknya, desain mundur atau UBD fokusnya cuma satu, pemahaman. Bukan sudah diajarkan, tapi sudah paham atau belum. Dan hasilnya luar biasa. Kita nggak akan lagi dengar siswa nanya, "Pak, Bu, ini gunanya buat apa sih?" Karena dengan desain mundur, setiap menit di kelas itu jadi berarti. Pembelajaran nggak lagi terasa kayak kumpulan aktivitas acak, tapi jadi sebuah perjalanan yang seru, yang udah dirancang dengan cerdas untuk menuju satu hal, pemahaman yang sejati.